Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kalau kita mengirim barang pakai Gojek, maka kita akan panggil abang Gojek dan kita serahkan barangnya. Kita bilang, "Bang, titip ya, anterin ini ke tempat yang ingin kita sampaikan." Ya. Maka apa yang dilakukan oleh abang Gojek itu? Tanpa buang waktu, dia akan segera berangkat menuju ke tempat yang dituju dan kemudian dia menyampaikan barang tersebut. Juga demikian, kalau misalnya ada tetangga yang tahu bahwa Aki akan beli pecel dan sehabis beli pecel, Aki akan pergi ke pasar. Tetangga ini kemudian meminta tolong kepada Aki, "Ki, titip ya, ini uangnya, tolong beliin pecel. Tapi nanti Aki kalau ke pasar, bawain buat anak saya di pasar supaya dia makan siang nggak repot." Apa yang akan Aki lakukan? Tentunya Aki akan beli pecel dan kemudian sesuai dengan titipan tersebut, Aki sampaikan kepada anaknya di pasar. Apakah boleh kalau di jalan Aki berpikir, nanti kalau dibeliin pecel dia sakit perut, mending dia beliin bakso. Dibeliin bakso sama Aki teh, uangnya dikasih ke anaknya. Salah nggak Aki kalau begitu? Ya salah. Maka demikian juga kalau misalnya ada orang yang nitip, "Ini 10.000 untuk beli burung buat function." Boleh nggak kita yang ketitipan terus bilang, "Jangan banyak-banyak lah, beli burung mah 5.000 aja. 5.000-nya dilepasin burungnya. Yang 5.000 kemana? Teuing dipakai apa? Bisa dipakai macam-macam." Salah nggak? Salah. Karena itu, seorang pengurus wihara harus hati-hati sekali dalam mengelola dana umat. Kalau umat bilang, "Pangbelikeun beas," atau sebaliknya, umat mungkin sudah beli beras, dititip ke pengurus wihara, "Pak, Bu, tolong ya, ini beras saya tolong dibagi ke fakir miskin." Terus pengurus wihara teh, "Aduh, ini beras mani begini banyak, daripada dibagi semua mah mending separuh dijual heula, engke uangnya buat ini buat itu." Aduh, itu sesuatu hal yang sangat memalukan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang biasa mengikuti Mahapuja dengan saya pasti tahu bahwa setiap bulan kita mengumpulkan beas perelek. Apa itu beas perelek? Beas perelek adalah kegiatan cinta kasih, pengembangan cinta kasih, latihan cinta kasih yang hanya bisa dilakukan oleh para ibu, para bapak nggak bisa. Kenapa? Karena beas perelek itu adalah latihan yang setiap hari dilakukan oleh para ibu. Kalau mau masak nasi, disisihkan segenggam sedikit, diceng-celengan, disimpan buat fakir miskin. Nanti sesudah terkumpul, pada saat minggu pertama kita Mahapuja, beas yang sudah terkumpul ini, beras yang sudah terkumpul ini dibawa ke wihara, disatukan dengan beras-beras yang lain untuk dibagi kepada para fakir miskin. Saya selalu melarang untuk
membeli beras secara sengaja. Karena itu tidak ada latihannya. Ini adalah latihan yang setiap hari harus dilakukan pada saat kita memasak nasi. Setiap kali kita memasak, kita mengingat para fakir miskin. Nah, selain itu, kenapa saya melarang membeli beras? Ada juga ibu-ibu yang, aduh lupa bulan ini nggak kumpulin beras, cenah. Besok mau maha puja, belinya beras di pasar, 1 kilo 2 kilo buat dibawa ke wihara. Atau mungkin dia bilang, aduh sedikit teuing ya, ini mah, mending beli lagi dari pasar 1 kilo 2 kilo. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan beli. Kalau beli, kecenderungannya adalah kita akan membeli beras yang murah buat fakir miskin. Untuk kita sendiri mungkin kita beli beras yang 10.000, 12.000 seliter. Tapi kalau untuk berdana, kita suka mikir-mikir, jangan yang segitu atuh, yang 8.000 geus cukup. Selisihnya hanya 2.000, tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak jadinya mengambil jatah orang miskin. Kacida teuing 2.000 ge kudu diambil. Nah inilah, ada orang-orang yang bertanya kepada saya, karmanya apa kalau pengurus wihara menyelewengkan dana umat yang tadinya untuk bagi-bagi kepada fakir miskin dipakai untuk kebutuhan lain? Kan untuk sama-sama juga tujuannya bagus. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira tadi sudah jelas ya. Secara moral saja sudah salah. Tidak perlu lagi ngomong karma lah. Karma mah jauh teuing. Secara hukum duniawi aja, secara hukum duniawi, menyelewengkan titipan orang udah salah. Jadi janganlah hal itu dilakukan. Nah, saya kira saya tidak panjang-panjang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.